Depan sudah belum. Cepet Mai mau pulang ke Jogja. Siap. Mudah tadi. Yuk, oke, yuk. Iya. Seperti apa nih kegiatan Mae akan Persiapannya di Jogja balik Jakarta lagi. Betul, kemarin kan sempat lumayan lama tuh balik ke Jogja. Kebetulan ya bertemu dengan teman-teman seniman lama, ada beberapa proyek lagi sana proyek. Dan alhamdulillah ini udah mau mulai masuk lagi dangdutannya. Jadi semangat harus mengembalikan otak kerja harus aku putar kembali ya. Kalau di Jogja kan udah nggak mikir, nah sekarang harus udah mulai aku on untuk dicairkan lagi otaknya karena sudah mulai syuting lagi di atas panggung, harus otaknya udah mulai cair. Jadi ya menyiapkan banyak hal, wardrobe, baju apa segala macam harus sudah dipersiapkan. Wardrobe sendiri seperti apa? Kan kemarin kan sempat pada saat Lida itu Mae menyiapkan 30 wardrobe setiap hari berganti-ganti. Dan apakah ini juga akan seperti itu? Sama, selalu gitu, ada Eko Maya dan Eko Chandra dan Maya Ratih yang selalu membikinkan baju untuk yang saya pakai setiap harinya. Perjalanan dari Mae kan dari presiden batik jadi juri, sekarang jadi kon, seperti apa sih Mae ceritanya sendiri ini? Aduh, ceritanya panjang Mbak, pokoknya intinya adalah saya kan pekerja seni ya, saya nggak mau ketika berkesenian itu pilih-pilih. Jadi semua yang berhubungan dengan seni saya suka, apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, itulah yang menyebabkan semua aku masukin karena semua aku suka. Saya nggak mau milih ini satu genre, nggak mau. Jadi prinsip saya adalah ketika misalnya aku sinden nggak laku, tapi aku kebetulan ini dangdut, bisa sikat dangdut taruh sinden nggak payu, aku iso nari sikat nari, kita telurnya nggak payu, aku iso hip hop, iki nggak payu kabel iso ketoprak, ternyata iki ketoprak payu, iki ya payu iki, wah melaku kabar gitu ya. Jadi ketika kita bisa semua, banyak lahan yang bisa kita masuki, terus lebih banyak teman, lebih banyak serawong, lebih banyak ilmu yang kita serap. Untuk itu makanya ketika ada kompetisi entah dangdut, entah pop, entah apa, padahal itu sebutan kan sinden. Kok itu sinden kok jadi juri pop, kok itu kok sinden kok jadi juri dangdut, sinden kok jadi juri stand up komedi, iki sinden apa ya, itulah hebatnya Soimah. Gitu. Jadi kalau sombong itu jangan nanggung ya. Kalau mau sombong jangan nanggung. Oke, Mae kan ketika sukses itu akhirnya Mae menikmati dengan akhirnya Mae banyak sekali rezekinya, bikin Bapak beli sawah, beli tanah, beli rumah, kabarnya baru bangun rumah lagi yang bermeter-meter itu gitu. Bukan rumah, itu saya lagi bikin kafe buat anakku. Jadi anakku itu kan lulus SMA nggak mau kuliah, ya kan buatnya stres toh. Lah itu kan mosok anak artis nggak kuliah kan, mbok yuk kuliah toh le gini lah, anaknya nggak gelem kan gimana? Saya nggak mau maksa, wong mbok newe kuliah ya rak rampung. Kan bilang, "Yos, kuliah berarti harus kerja." Lah dia itu memang suka kerja. Jadi dia seneng jualan dia tuh sering gitu loh. Jadi ya wes karena dia minta dia cita-citanya malah jadi pengusaha, pengen jualan, ya wes akhirnya masih ada lahan yang kosong, bikin kafe yang sekarang lagi masih dikerjain. Makanya aku seneng mau syuting lagi kan buat kejar setoran buat selesai kafe itu untuk kerja anak. Berarti itu salah satu akhirnya kejar setoran itu untuk bahagiain keluarga juga ya. Ya iyalah. Saya kalau dapat duit tuh nggak tak makan sendiri. Jadi buat masih banyak yang membutuhkan lah. Mae kan jadi guru vokal. Muridnya ada berapa sih Mae? Nggak ada, aku tuh nggak guru vokal buat semua aku. Nggak ada yang vokal buat semua aku. Nggak ada yang istilahnya khusus itu enggak. Pokoknya siapa yang datang minta belajar, tak ini semampuku. Jadi nggak terus buka kursus gitu, enggak aku. Enggak. Mae kalau yang nggak ada program kan tinggal di Jogja, Mae. Kenapa sih alasannya? Maksudnya menetapnya di Jogja gitu. Kenapa nggak di Jakarta gitu? Lah kan keluarga aku di Jogja, anakku di Jogja. Bojoku di Jogja. Saya bisa gerak ya. Nggak, maksudnya kenapa nggak membawa keluarga gitu tinggal di Jakarta? Semua keluarga. Kan biar rezekinya di Jakarta gitu. Iya. bikin rumah di Jakarta Biar gitu. hidupnya itu imbang. Biar hidupnya itu imbang.
saatnya golek duit neng Jakarta, saatnya nyari ketenangan itu ya di Jogja gitu. Jadi kalau ketika nyari duit neng Jakarta, dienggo tuku neng Jogja, iki entuk gedhi. Ngono. Jadi ketenangan, makanan murah apa segala macam buat masa tua. Ya. Jadi biar imbang hidupnya biar edan. Ya, jadi ketika neng Jakarta huru-hara kerja mikir apa segala macam ya ketika di kampung ya nunggu anak ya tandur ibu rumah tangga biasa biar imbang ngono wae simpel sih sebenarnya. Mae kalau untuk anak sendiri ngedidiknya keras nggak? Karena kan Mae kan memberikan memberikan usaha ke anak-anak Mae Ya sendiri. keras cuman kan memang dua anak itu kan mempunyai karakter yang berbeda. Ada satu yang nggak bisa terlalu dikeras karena saya juga harus lihat-lihat walaupun karakter saya keras, saya harus melihat karakter anak saya. Nah, aku memaksakan untuk keras sedangkan anaknya nggak bisa dikeras, artinya cilik, berarti ya saya harus sedikit ngerem. Lihat sikon lah, nggak bisa ditarget harus keras, harus gini, nggak. Lihat sikon anak saya. Memanjakan anak nggak Mbak? Tapi tetap Enggak juga, mau memanjakan. Dia kan di Jakarta udah dari 2 tahun, tak tinggal kerja, mau memanjakan dia. Mae di Jogja punya motor antik yang selalu menemani kemana-mana nih Mae dari zaman dulu. Mana? Mae punya